Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Radha Sajang Pratiwi from Accounting 23A with NPM 2341200X. Here I want to explain about problem pitch and let's begin. Nah, di sini ada definisi. Problem pitch adalah presentasi yang berfokus pada penjelasan masalah utama yang dihadapi oleh pasar sasaran atau pengguna. Tujuan dari problem pitch adalah meyakinkan audiens bahwa masalah tersebut nyata, signifikan, dan harus segera diselesaikan. Dalam presentasinya, problem pitch menjelaskan siapa yang berdampak, konsekuensi jika masalah tidak terselesaikan, dan bukti atau data pendukung yang menunjukkan bahwa masalah tersebut benar-benar ada. Dengan jelas menggambarkan urgensi masalah, problem pitch berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk memperkenalkan solusi yang akan ditawarkan. Selanjutnya ada pentingnya identifikasi masalah dalam technopreneurship. Di dalam technopreneurship, problem pitch memainkan peran kritis karena menjadi dasar bagi seluruh ide bisnis. Dengan memaparkan masalah secara jelas, wirausahawan teknologi dapat menunjukkan bahwa inovasi mereka dengan relevan, berdampak, dan diperlukan. Problem pitch yang terdefinisi dengan baik memastikan bahwa yang pertama, fokus jelas, mengidentifikasi masalah nyata dan spesifik yang dapat diselesaikan oleh teknologi, mencegah upaya sia-sia pada solusi yang tidak relevan atau bernilai rendah. Yang kedua, ada menarik investor dan mitra. Investor dan pemangku kepentingan lebih cenderung mendukung solusi yang mengatasi masalah yang signifikan dan tervalidasi. Yang ketiga ada relevansi pasar, yaitu ini membantu memastikan bahwa solusi selaras dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan potensi adopsi dan kesuksesan. Yang keempat, pembenaran inovasi. Dalam technopreneurship, di dalam sumber daya dan biaya pelanggan bisa tinggi, membuktikan pentingnya masalah adalah hal esensial sebelum menciptakan dan meluncurkan produk. Problem pitch yang kuat membantu teknopreneur mendapatkan kepercayaan, sumber daya, dan kejelasan yang pada akhirnya meningkatkan peluang mengubah inovasi teknologi menjadi bisnis yang berkelanjutan. Oke, di sini ada problem atau opportunity dengan studi kasus produk segar dan seafood. Ya, pada konteks, masalah terjadi saat konsumen mencari sayuran atau seafood yang segar dan berkualitas, namun sulit menemukannya di pasar modern dengan harga terjangkau dan transparansi asal-usul. Juga terjadi saat petani atau pelayan panen atau tangkap, namun kesulitan menjual langsung ke pasar utama. Yang kedua ada problem, rantai distribusi panjang yang menyebabkan produk tidak segar dan mahal. Yang kedua ada tidak adanya platform khusus untuk menghubungkan petani dan pelayan langsung ke konsumen besar. Yang ketiga ada kurangnya edukasi dan teknologi untuk menjaga kualitas produk. Yang keempat ada minimnya transparansi asal-usul pangan di pasar. Nah, yang sebelahnya ada alternatif, membeli dari supermarket meskipun harganya mahal dan asal-usulnya tidak selalu jelas. Yang kedua ada mengandalkan pasar tradisional yang berkualitas dan kesegarannya tidak konsisten. Yang ketiga ada restoran membeli melalui distributor dengan harga tinggi tanpa kendali atas sumber produk. Sebelahnya ada customer. Yang pertama ada keluarga urban atau konsumen muda yang peduli kesehatan dan kesegaran makanan. Yang kedua, petani, sayuran, dan nelayan skala kecil yang sulit masuk ke pasar modern. Yang ketiga, ada perilaku bisnis kuliner seperti restoran, hotel, atau kafe yang memerlukan pasokan segar dan berkualitas. Sebelahnya ada alternatif shortcoming. Yang pertama, supermarket dan distributor besar menekan harga ke petani atau pelayan sementara menaikkan harga jual ke konsumen. Yang kedua, tidak adanya transparansi proses penangkapan atau budidaya. Yang ketiga, tidak adanya sistem edukasi atau dukungan bagi petani atau pelayan di solusi yang ada saat ini. Selanjutnya ada
Impact yang pertama ada konsumen merasa kecewa dan tidak percaya pada kualitas produk yang dibeli. Yang kedua ada nelayan dan petani merasa tidak dihargai karena hasil panen atau tangkap tidak terjual dengan harga wajar. Yang ketiga ada restoran merasa kesulitan menjaga kualitas menu karena bahan baku tidak konsisten. Nah, yang terakhir ada emotional impact. Yang pertama, margin keuntungan petani atau nelayan bisa meningkat hingga 40% dengan menghapus perantara. Yang kedua, waktu pengiriman berkurang dari 2-3 hari menjadi kurang dari 24 jam menggunakan Coolkind. Yang ketiga ada konsumen dapat menghemat hingga 20% dari harga retail premium. Yang keempat terakhir ada penurunan limbah makanan karena sistem pre-order dan pelanggan. So, that is my presentation. I think enough. And thank you very much for your nice attention. And finally I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.